Oke, udah. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. We don't need love as long as we're together. As long as we're Get down with it, get down to it. 깨어나는 걸 찾지 마 지도. Get down with it, get down it. 불태워버리는 걸 저 위로. 저 필요 없어 rhythm 가는 대로 bang bang. 부딪혀보는 거야 I like the way move. Hey turn it up, 볼륨을 높이고 해. 뭘 하든 하고 싶은 대로 해. Yeah. Don't give it up, 그냥 말만 하면 뭐해. 나 비교하지 마 믿어 keep going. Just do it, oh yeah, oh yeah. 走遍那东南西北，走遍八方，才知道原来人生如此荒唐。32里，41就彷徨，英雄少年转眼已高老还乡。走遍那东南西北，走遍八方，才知道原来爱情如此荒唐。花好月圆，那个。 Oke teman-teman ya, kita kasih aplaus lagi yang luar biasa kepada Ibu Yeni Riana teman-teman ya, luar biasa ya. Oke, di sini saya sudah kasih akses ke Ibu Yeni untuk share screen ya. Di sini panggungnya sudah buat Ibu Yeni, saya ask to unmute dulu ya ke Ibu Yeni ya. Bu Yeni masih di mute, saya ya boleh. Oke. Thank you, Pak Norman, atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan ke saya. Ini sangat luar biasa. Tadi sebelum saya diberi wewenang bicara, grogi juga saya ya, sangat-sangat grogi untuk berbicara. Padahal cukup membuat saya nervous gitu loh, karena Pak Norman ini salah satu leader yang bukan cukup lagi, sangat-sangat besar ya di nasional. Sekarang peringkat ketiga agensi ya Pak Norman ya. Iya, semangat. Luar biasa Pak Norman, makanya auranya sampai ke saya nih groginya gitu kan. Tapi semoga saya bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua gitu. Tapi kebetulan saya diminta sama Pak Norman ini dari hari Sabtu kemarin ya Pak Norman. Sungguh canggih gitu. Iya. Ciliana boleh bantu sharing nggak Senin kapan Man?
minggu depan, bukan besok. Oh, luar biasa gitu. Tapi karena yang mengundang ini sangat luar biasa gitu kan. Saya apalagi ya bapak saya sendiri, saya tidak berani nolak gitu. Wih. Aplaus dong Pak buat Pak Norman dong. Agensi 3 terbesar nasional ya. Oke, tapi saya coba memberikan yang terbaik. Tapi Pak Norman saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak ada materi ini. Oh gitu. Iya, tidak ada materi. Karena waktunya cuma dikasih hari Minggu ya. Oh, gitu. Sedangkan kemarin Minggu saya jadwalnya padat banget. Kemarin Minggu pulang aja udah sampai malam. Tadi pagi saya udah ini lagi udah sampai sore gitu kan. Jadi memang Minggu sama Senin kebetulan memang udah ada jadwal gitu. Jadi bikin materi, aduh, masa bawanya yang kemarin lagi gitu kan. Tadi sempat nolak juga kan ya Pak ya? Iya, terus dihapus chatnya. Terus. Sempat nolak gitu kan. Tapi akhirnya saya dapat ide waktu kemarin BSP kemarin ya. Pak Norman sempat ngomong sell 1 closing 5 gitu kan. Bener nggak sih? Bener. Saya sampai ketawa. Oh, balik jadi langsung flashback waktu saya jadi agent pertama kali gitu kan. Oke deh, saya bawain yang itu aja gitu. Akhirnya juga saya pikir-pikir saya mencoba untuk melengkapi BSP yang kemarin sangat luar biasa dibawakan oleh Ibu Rosna. Applause buat Ibu Rosna. Makasih Cieni. Thank you. Sama-sama. Dan juga pembicaraan sesi saya yang waktu lalu saya belum bilang bagaimana dong kan fasting gitu. Nanti ada sesinya. Oke. Mungkin teman-teman bagi yang baru dan yang pernah mengikuti BSP sebelumnya dan baik yang kemarin dibawakan Rosna maupun dari Vision, kira-kira di sini ada berapa? Coba kasih jempol yang baru, yang masih BI, angkat jempolnya dong. Boleh nggak? Kira-kira ada berapa? Oh, BI ada berapa nih kira-kira? Ada yang nunjuk begini. Ine Viviani. Oke, thank you. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Semoga bisa menjawab sesi yang akan saya bawakan. Teman-teman, saya ingin memberikan, saya bukan menggurui, tapi saya mencoba untuk mengaplikasikan apa yang saya alami saat waktu saya pertama kali menjadi agent. Dan saya mau coba membagikan cerita, mungkin bisa menjadi satu ide untuk closing pertama kali dan mendapatkan 10 nasabah pertama kali, gitu ya. Jadi menurut saya, teman-teman boleh membagi calon prospek itu menjadi 3 bagian. Bagian yang bisa disebut. Teman-teman ini bagus banget, bisa dicatat ya. Thank you. Bisa disebut sebagai hot prospect atau yang dibilang ring 1. Ya. Itu biasanya orang-orang yang sudah paham atau tahu dengan baik dan memiliki trust dengan kita. Yang trust-nya memang sudah terbentuk ya. Gitu. Jadi itu teman, saudara, keluarga, sepupu, ipar gitu. Yang kedua, warm prospect. Warm prospect itu orang yang sudah mengenal kredibilitas kita gitu, sebagai teman baiknya, sebagai kerabat baiknya, sebagai teman SD, SMA, kuliah gitu atau pelayanan, komunitas, hobi dan segala macam.
Yang ketiga adalah cold prospect. Cold prospect itu orang yang tidak dikenal sama sekali. Nah, teman-teman harus kita mengkotakkan ini. Kenapa? Karena cara menghandle-nya berbeda. Cara menghandle-nya sangat-sangat berbeda. Kalau dan dari 3 ini, mana yang lebih gampang untuk kita jadikan prospek? Ya kan? Dari 3 ini, banyakan orang itu hot prospect. Betul? Karena trust-nya sudah dibentuk. Yang kedua, warm prospect. Karena dia udah tahu kredibilitas kita. Bener gak sih? Suara dong. Iya, Bener, Betul. Ci. benar Ci, benar Ci. Nah, saya mau dong, tadi kan ada yang BI tuh, yang closing, siapa tadi? Boleh sharing yang BI baru dan udah baru closing, ada? Ada? Siapa tuh? Rosna senyum-senyum, banyak BI-nya tuh yang baru closing kayaknya dia. Ada Ci ini. Cuma mau ngomong nggak enak, takut ngomong-ngomong orangnya. Nggak apa-apa, kita berbagi. Saya cuma mau nanya, kebanyakan closing-nya itu dari mana gitu loh? Hot prospect Ci ini yang prospect, pertama. Hot Iya, prospect ya. Jadi iya. Saudara rata-rata soalnya. Saudara ya. Iya. Nah, teman-teman, ini adalah zona yang paling nyaman untuk dijadikan 10 calon prospek utama. Tapi enggak semua orang kan ya yang bisa closing di zona pertama gitu kan. Ada juga yang mengalami kesulitan untuk closing di ring 1 dan ring 2 gitu, termasuk saya pribadi. Nah, tapi akhirnya terkadang orang merasa, oh gue nggak bisa mana ya keluarga begini, yang ini begini, jadi kemana gitu kan. Nah, tapi apakah sekarang yang zona ketiga cold prospect ini, apakah bisa nggak sih menjadi 10 closingan pertama gitu kan? Teman-teman, di sini saya membagi sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Saya terlahir dari orang yang background-nya canvassing. Karena dari seluruh saudara saya yang masuk cuma cici saya doang. Selebihnya nggak ada. Gitu. Dan pertama kali saya pernah mencoba di WAMPEK, yaitu di kerabat, di usaha ya. Tapi waktu itu memang saya belum terjun langsung, saya baru referensi. Dari 10 referensi 1 nggak ada yang masuk. Akhirnya saya, karena memang waktu itu jurusnya kepepet, jadi saya ambil inisiatif untuk call prospect. Gitu. Teman-teman di sini ada yang kesulitan untuk atau ada pengalaman nggak yang susah closing di hot prospect atau di warm prospect? Boleh dong bagi sharingnya. Ada? Ada? Ada. Kak, wow, luar biasa teman-teman. Teman-teman calon-calon orang-orang sukses teman-teman. Kenapa saya bilang? Saya yang terlahir dari prospek aja, yang dari canvassing aja, saya bisa melewatinya di titik ini, di saat ini gitu loh. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bisnis ini berjalan. Bisnis ini real.
bisnis ini berpeluang. Nah, saya mengingat-ingat yang dilakukan di awal untuk memutuskan jalani bisnis ini, yaitu yakin kita memiliki value kebaikan dari yang kita tawarkan. Jalanin misinya, maka komitmen. Ada yang berani prospek? Ada yang pernah jalanin canvassing? No. Ada yang pernah jalanin canvassing? Sorry. Oh, banyak. Rosna, Leonardo, Edric. Banyak nih. Anto, Asmi, Niken. Wah, luar biasa. Eri. Kalau BI yang baru ada yang mencoba? Jangan ya. Kalau bisa saya bilang jangan. Jangan ya. Mentalnya harus terbentuk dulu gitu ya. Mentalnya harus terbentuk dulu. Nah, mental pertama harus yaitu apa? Yakin. Kita harus punya mental yakin. Yakin bahwa kita memiliki value kebaikan yang kita akan tawarkan kepada seseorang. Jadi pada waktu kita nari Caca, nawarin enggak ya? Nawarin enggak? Oh ya, gue nawarin satu kebaikan kok. Gitu loh. Iya kan? Ngapain gue harus takut gitu. Nah, di sini saya mau cerita. Waktu closing pertama kali, saya bingung, prospek kemana ya? Akhirnya saya minta sama Cici saya, Ci, referensiin gue dong. Dulu kan saya di multi level, jadi lebih ke arah perkumpulan gitu. Dulu saya multi level tuh ke kecamatan, ada perkumpulan ibu PKK nggak? Gitu. Nah, jadi masih kebawa tuh sama multi level tuh. Akhirnya saya, Ci, ada nggak teman arisan? Gue minta waktu dong buat prospek nih gitu kan. Nah, akhirnya Cici saya kasih satu nama teman. Ya. Nah, teman-teman enak ya. Teman-teman tuh sangat enak terlahir menjadi financial consultant di zaman saat ini. Enak sekali. Kenapa? Karena semua teknologi mendukung teman-teman dan semua mudah sekali. Kalau dulu waktu saya mau presentasi, itu saya mesti pakai fotokopi. Dulu fotokopi segini, saya berpikir caranya bagaimana untuk diperbesar-besar. Gitu. Waktu dulu saya nggak punya Infocus. Terus waktu dulu masih ada yang Infocusnya tuh yang ceklek gitu. Dulu nggak bisa beli, masih mahal, ya. Terus waktu saya jalanin multi level pun saya mesti bawa basoka di belakang. Basokanya itu keluarin karton yang gede presentasi. Seperti itu, gitu. Nah, teman-teman enak sekali sekarang bawa iPad semua udah ada di genggaman. Sangat enak sekali. Nah, waktu itu saya ke tukang fotokopi. Apakah kesuksesan saya ada di arisan itu? Enggak. Kesuksesan saya itu justru ada di tempat fotokopi. Saya bilang sama leader saya, "Vih, lu berani prospek gak, Vih?" "Berani gua. Tapi buat gua ya." Waduh, dia bilang. Hilang nih peluang, saya bilang gitu kan. Berani enggak gitu. Tapi saya berpikir saya menyampaikan kebaikan, kenapa saya harus nggak berani gitu kan. Akhirnya saya bilang, Ibu tahu nggak yang di fotokopi itu apa? Oh, tahu nih katanya. Kemarin ada yang ke sini. Saipul kalau nggak salah.
Oh, value-nya saya. Ibu, kebetulan rumah saya dekat dari sini. Jadi kalau ibu ada sesuatu hal, saya lebih gampang. Gini ya Bu, kebetulan saya mau presentasi. Ya, jual value saya. Sorenya saya balik, suaminya, aduh, berdebat. Suaminya berdebat bilang, udah nggak enak nama sama si Saiful segala macam. Nanti masih Saiful. Terus istrinya, nggak bisa, si Inci aja, si Inci mah deket. Jadi kalau ada apa-apa kita gampang, kata gitu. Menang selangkah. Saya udah ambil hati istrinya. Jadi pas suaminya bilang begitu, saya bilang, oh Pak, nggak apa-apa. Sama Saiful juga oke, saya bilang. Jadi kalau ada apa-apa, benar kata Ibu, saya lebih gampang, saya bilang gitu. Oke deh, akhirnya ambil sama saya. Ambil closing 2 cases. Nah, setelah closing 2 cases, besoknya saya datang, berapa hari kemudian saya datang kembali, ya. Jadi saya suka fotokopi di sana gitu. Nah, pada saat fotokopi di sana, istrinya bilang gini, Ci, bukain satu lagi deh buat anak saya, katanya. Buat tabungan pendidikan anak saya, tapi tolong ya jangan bilang-bilang suami saya. Tolongnya jangan bilang-bilang, loh jadi gimana? Polisnya Cici pegang aja. Terus preminya nanti Cici minta aja ke saya. Jadi teman-teman, kita harus, kalau saya waktu itu saya melewati, saya dapat nggak prospek itu? Nggak akan ada cerita saya bisa kenal dia. Benar? Nah, akhirnya singkat waktu closing yang ketiga anaknya. Kapan waktu ketemu sama, akhirnya kita udah akrab nih, sama suaminya udah akrab. Suaminya bilang, Ci saya mau direkrut jadi agent loh, kata dia. Pak ikut sama saya aja jadi agent. Enggak, kalau ini bla 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 segala macam. Terus saya meyakinkan dia, Bapak ikut di agensi saya bagus bla 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 gitu kan. Akhirnya suaminya ikut jadi agent saya. Dapatnya berapa tuh? 3 + 1 agent. Setelah dia jadi agent, suami bilang, Ci, saya mau closing anak saya dong, yang satu kan belum, dia bilang gitu. Saya ketawa aja. Terus saya langsung keluarin polisnya. Saya keluarin polisnya. Keren. Saya keluarin polisnya, ini loh, anak lu udah closing duluan sama gua. Gitu. Loh, kok bisa? Yuk tanya istri lu deh, ini polisnya bawa pulang. Ya, itu nasabah saya yang pertama. Jual 1 dapat 3. Ya, karena apa? Yakini value diri kita. Bahwa kita memberikan satu kebaikan. Kita datang untuk kebaikan. Ya. Jadi tingkatkan rasa pede kita bahwa kita memberikan kebaikan. Kedua, mengambil peluang di saat kesempatan. Nah, masih seputar cerita fotokopi. Jadi saya kan sering fotokopi di sana. Ya. Ada engko-engko fotokopi akte lahir. Nah, agent itu nggak boleh ngelihat akte lahir dan KTP. Leo ketawa. Nggak boleh. Gitu, ya. Itu ibarat kata sesajen keramat gitu, ya. Jadi pada waktu melihat akte lahir, wah, kesempatan nih, ya kan? Tapi namanya agent baru, masih yang namanya nari caca. Meskipun sekarang bisa bicara seperti ini, tapi pada waktu posisi itu tetap nyari caca. Ngomong enggak, tapi akte lahir di depan nih, gitu kan. Nah, akhirnya, tapi Tuhan menegur saya dari orang yang sebelah saya. Ada anak SMA lah ya, kayak gitu. Dia tegur saya, Ci alamat ini di mana ya? Gitu.
saya mau ngelamar kerja bla 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 bla, dia bilang gitu. Saya berpikir gini, orang ini aja berani loh nanya saya. Untuk demi kepentingan dia tanya saya loh. Ya, dia nanya alamat supaya tidak kesasar. Nah, kenapa saya nggak berani tanya orang demi kepentingan saya? Gitu. Akhirnya saya bertanya, kok lagi apa fotokopi ini akte lahir? Iya, emang anaknya berapa kok? Oh ada 2 Ci. Oke, kok ini kartu nama saya bilang. Terus dia bilang, oh asuransi ya? Iya, kok boleh kok nanti kalau ada perlu tabungan pendidikannya boleh hubungi saya. Akhirnya dia cerita, dia bilang, kebetulan Ci katanya saya waktu itu udah punya asuransi banyak ya. Saya masuk ini. Tapi karena saya melihat saya berapa tahun saya masuk asuransi itu nggak kepake. Jadi menurut saya nggak penting. Akhirnya saya tutup. Selang sebulan saya tutup, waktu musim Ciah, itu ada saudara saya kecelakaan. Kecelakaan, 1 bulan. Dari situ saya mikir, sayang juga asuransi gue ditutup, dia bilang. Sekarang saya lagi mikir untuk buka polis, dia bilang. Wah kebetulan kok, boleh kok saya minta datanya. Iya kan? Minta datanya. Oke, dikasih datanya. Oke, nanti kamu kita janjian aja. Oke, saya buatin, kita buat janjian. Dia bilang, oke, kita ketemu di gang aja ya, di jalan. Waduh, kalau ketemu di gang jalan, kapan closingnya? Saya bilang gitu kan. Tapi dia tuh kayak ada juga yang tidak mau seperti itu. Oke, akhirnya singkat cerita saya karena kita lakukan dengan sepenuh hati, ya udah kita samperin dia di jalan, saya kasih dia bilang, "Saya ngerti kok Ci," dia bilang, "nanti setelah saya pelajarin saya ke rumah Ci," dia bilang gitu. "Oh oke," gitu. Ya udah, saya serahin dengan iman saya serahin, saya tinggal berdoa aja di rumah. Doa. Selang berapa hari ya, dan saya follow up dia juga, "Gimana kok?" "Iya belum ya Ci, nanti," gitu. Tapi sampai apa, "Ci ada di rumah nggak?" "Ada kok," saya bilang gitu. "Saya ke rumah Ci ya?" "Iya." "Boleh kok," katanya. Akhirnya dia ke rumah saya, closing. 2 cases. Ya kan. Kalau saya tidak melihat ada kesempatan, saya tidak melihat ada peluang pada saat itu dan saya tidak mau ambil peluang saat itu. Cases keberapa saya tidak akan terjadi, betul? Jadi kita harus melihat segala sesuatunya dari peluang. Terus ketiga, memberikan service. Memberikan service. Tapi ini bukan closing awal saya, tapi ini juga salah satu canvassing saya, yaitu saya selalu oke, yang ketiga ini dulu deh. Yang ketiga, prospek dengan ringan, singkat, dan jelas, mudah dipahami. Ya, prospek dengan ringan, singkat, dan jelas, dan mudah dipahami. Dan ini teman-teman bisa ambil di BP1. Ya, yaitu yang bedanya di bank plus asuransi, dan di Allianz. Ini teman-teman kepake banget. Saya kepake loh ini. Ya, contohnya waktu saya mau ke rumah salah satu calon prospek saya kehabisan pulsa. Kehabisan pulsa, saya ke Robinson Jembatan 3. Nah, di Robinson Jembatan 3 itu saya tanya tukang parkir, "Pak, security, Pak di sini ada yang jual pulsa nggak?" "Oh ada Ci, di belakang," dia bilang. Akhirnya kayak saya ke toko itu, saya beli pulsa. Nah, saya beli pulsa, saya bilang gini, orangnya masih umurnya di bawah saya. Jadi saya bilang, "Kok engkau kalau nabung di mana?" "Di bank lah Ci."
Kalau nabung di bank, sakit dibayarin nggak? Ya enggak lah, bayar sendiri. Kok mendingan buka rekening di bank saya kok. Kalau sakit dibayarin. Emang Enci kerja di bank? Nah, kok minta waktu 10 menit ya? Saya jelasin bedanya di bank, nabung di bank, bank plus asuransi sama di tempat saya kok. Boleh, Ci? Saya jelasin tuh. Pas ending cerita, menurut kok bagus yang mana? Bagus yang ini, Ci. Kalau bagus yang ini kira-kira engkau mau investasi berapa sebulan? 700, Ci. Wah, seneng. Pada waktu itu 700 sudah cukup gede ya. 700, Ci. Oke. Besok saya balik sini. Nama engkau, tanggal lahir, merokok apa enggak? Ada dong. Besoknya saya balik. Pas besoknya. Terus ada papanya. Saya waktu jelasin selesai, anaknya suka. Terus tapi papanya bilang gini, saya nggak ngerti bahasa Mandarin ya. Cuma yang saya tahu cuma gopak gitu. Oh, gopek kok bisa, saya bilang. Bisa, ya anakmu kan masih kecil, jangan gede-gede, gopek aja. Bisa kok, besok saya balik lagi. Saya balik lagi. Tentunya dengan 500 plannya juga lebih kecil dong. Dan hasil investasi lebih kecil, bener? Nah, akhirnya saya balik lagi. Dalam hati lega, nggak ngeliat bapaknya. Terus saya bilang, Jack, ini loh, ini yang 500, ini yang 700. Menurut kamu bagusan mana, Jack? Bagus yang 700, Ci. Ya udah, kira-kira kamu ambil yang 700. Iya, Ci. Oke, tanda tangan di sini, Jack. Ci, syaratnya apa? Fotokopi KTP doang. Ci, sebelahnya tukang fotokopi. Kebetulan tukang fotokopinya tutup. Ci, bawa aja KTP saya. Bawa aja KTP saya, katanya. Nanti uangnya saya transfer ya, Ci. Ya, beres. Besok nanti saya balikin ya, Jack. Makanya teman-teman, enak banget teman-teman tuh yang terlahir zaman sekarang udah dipermudah. Handphone bisa moto, iPad bisa foto, ya kan? Terus kalau bisa rubah-rubah, nggak perlu bolak-balik. Kalau saya nunda sehari, bolak-balik lagi. Ya kan? Kalau teman-teman udah enak banget gitu. Ya, kalau saya jadi bawa balikin lagi fotokopi KTP-nya gitu, ya. Nah, terus tapi saya bilang gini sama Jackie, Jack, maaf nih di bank kita selektif, nggak semua bisa diterima loh nabung di bank kita. Oh gitu ya, Ci? Iya, semoga aja ya, Ci, bisa diterima. Iya, Jack. Jadi pas sudah diterima, disetujui, saya telepon dia. Jack, selamat loh, kamu diterima tanpa medical check up. Begitu, Ci? Bagus dong, Ci. Iya. Nah, Jack, kemarin kan menurut kamu Proctasic ini bagus kan? Ya bagus, Ci. Nah, referensiin saya dong sama kakak kamu, sama koko kamu atau cici kamu. Nah, kemarin koko saya ada lihat, Ci, ilustrasinya. Terus, nah koko saya hitung-hitung katanya. Terus dia bilang, mau, kata dia gitu. Boleh, Jack, nomor teleponnya berapa? Akhirnya dikasih nomor telepon. Dikasih nomor telepon, saya teleponin. Halo, selamat siang. Dengan Ko Edi. Oh iya, dari mana nih? Oh, saya Jackie. Saya Jackie dari Prudential waktu itu. Ya, saya Jackie. Saya Liana, financial consultant dari Prudential, agentnya Jackie. Kok menurut Jackie, Koko lihat kemarin ilustrasinya bagus. Boleh ya saya bantu Koko buat juta. Oke, siap kok. Saya buatin. Saya buatin, bikin janji. Bikin janji, akhirnya closing 2 juta. Tapi istrinya marah-marah. Istrinya marah-marah. Yuh, closing 2 juta ya. Yuh, kayak kebanyakan duit aja, bla 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 bla, gitu kan. Nah, teman-teman kita juga, iya, Ci, kita pecah resiko aja kok. You 1 juta, istri 1 juta. Jadi kalau ada apa-apa kan 2 di cover. Iya, Ci, bener. Istrinya seneng. Nah, istrinya lagi ngayun-ngayun, anaknya sembaring jaga toko handphone kan. Dia bilang gini, Pih,
Enggak sekalian buat si Grasea tabungan pendidikan anak katanya. Ji, lu ada tabungan adik? Saya jual 1, closing berapa tuh? Jeki 1, itu 3, 4. Dari 4, nah si Edi akhirnya ngereferensiin papanya. Papanya, mamanya, cicinya 3. Jadi 1. Oh ya. Oke. Kan? Nah, itu closing 3 di awal saya yang mengenai canvassing. Menurut teman-teman, kalau dengar cerita saya, susah nggak sih Canva? Kayaknya kok nggak ada yang nolak gitu ya. Harusnya kalau ada saya lancar terus, Ci. Gitu ya, gitu ya. Nah, aku cerita sama agent-agentku. Nah, mereka coba nih untuk canvassing. Tapi sayangnya tanpa sepengetahuan saya waktu itu. Jadi yang tukang fotokopi itu kan jadi ya, saya kan beli printer warna waktu itu. Saya ngeprint warna. Dia ngirit, dia fotokopi sama dia hitam putih. Iya kan? Dia datang ke PRJ. Dia datang ke PRJ. Ci, gue kemarin ke PRJ, Ci. Ya. Gue sebarin ada 500 kali. Ada berapa ratus sebarin. Gimana? Iya, setiap yang lewat saya sebarin. Setiap yang lewat saya sebarin, dia bilang. Oh. Terus, ya, tapi nggak ada yang nelpon. Oke. Besok kita ke PRJ, saya bilang. Siapin brosur, tapi jangan hitam putih, saya bilang. Akhirnya kita bikin brosur warna. Akhirnya saya di dalam, tapi punya orang. Tapi kita mainnya di luar. Jadi kalau orang nanya, stand kita di dalam. Kita lagi berkeliaran di luar lagi prospek gitu kan. Nah, singkat cerita, saya bilang sama mereka, coba cara you sebarin brosur gimana? Aku perhatiin cara mereka sebar brosur. Saya bilang buah rencana. Mereka datang lagi melakukan liburan, gitu, lagi semangat, gitu kan. You kasih itu akan jadi bungkus kacang, ya. Jadi harus bagaimana, Ci? Ya udah, kita beli Dunkin Donat. Kita kan mau prospek, saya beli 1 lusin Dunkin Donat. Saya bilang kita sekarang punya stand seharga selusin Dunkin Donat. Ya, orang di dalam ya punya stand, sewa stand mahal. Saya sewa stand seharga selusin Dunkin Donat. Saya beli selusin Dunkin Donat, saya bilang gini, ya, you perhatiin ya, orang yang datang lalu lalang. Cari orang yang udah kenyang makan baru samperin. Ya. Ci, kasih contoh dong. Oke, you liatin contoh. Ada bapak-bapak lagi duduk makan. Terus kita juga harus lihat profilnya ya, teman-teman ya. Nah, saya lihat profilnya oke. Saya bilang, nih kita tungguin dia makan. Setelah makan, istrinya pergi shopping, kita samperin. Halo. Intonasi suara harus ada penekanan. Tidak, halo Mbak, malam. Ya, itu udah kalah aura. Ya, you harus aura, harus lebih tinggi. Jadi, halo, selamat malam Pak. Kenalin Pak, saya Liana. Pak,
ini saya punya brosur buat iseng-iseng, Bapak sembari nunggu boleh buat baca-baca. Pas sembari dia buka, tahu Pak, Bapak tahu lambang ini? Oh, kurang gitu tahu, dia bilang gini, ini loh Pak, kita bergerak di bidang rekening investasi. Kalau Bapak berencana investasi, boleh Pak investasi di sini. Nah, Bapak boleh buka Pak di bagian ininya Pak. Nah, kalau Bapak berinvestasi di sini, Bapak akan mendapatkan kartu seperti ini Pak. Di mana kalau sakit nanti kita bayarin. Tanpa mengurangi hasil investasi Bapak. Gitu ya. Terus dia banyak tanya ini itu, Pak gini aja Pak, kebetulan setiap orang berbeda-beda dapatnya apa. Boleh ya saya catat nama Bapak, tanggal lahir dan ini nanti saya buatin. Nanti setelah saya buatin proposalnya, Bapak bisa tanya apa saja. Gitu. Supaya dengan proposal saya juga tidak salah menjelaskan. Boleh ya Pak? Boleh? Oke. Nama, tanggal lahir segala macam. Pak, boleh hari Selasa atau Rabu Pak, saya bisa ketemu Bapak. Oh Selasa saja dia bilang. Di mana Pak? Di rumah? Nggak usah, kamu di kantor saya aja. Oke, kantor Bapak di mana? Halim Perdana Kusuma tahu? Dia bilang. Oh, tahu Pak, nanti mungkin suami saya tahu, saya bilang. Jadi mungkin suami saya tahu, saya bilang gitu. Pokoknya saya bisa sampai ke sana Pak, gitu. Sembari bergurau, jadi jangan tegang, ya. Terus akhirnya dikasih alamat. Saya datang bersama suami saya ke sana. Pas saya datang, di depannya itu, ya, pintu bintang 1. Jadi dia sudah marsma di Angkatan Udara bintang 1. Gitu. Alhasil closing. Setelah closing, saya bilang gini, Pak, menurut Bapak yang Bapak ambil, bagus kan Pak? Bagus, dia bilang. Menurut Bapak, program seperti ini cocok nggak Pak untuk Angkatan Udara? Dia bilang cocok sih, cuma yang mampu bayar atau yang mampu setor itu hanya kurang lebih mayor ke atas, dia bilang. Nah, Pak, thank you loh Pak, masukannya, ya. Boleh Pak, Bapak referensikan saya, gitu. Kalau Bapak bisa referensikan, Bapak waktu itu kan kita ada yang namanya poin ya, gitu. Nah, oh boleh katanya. Kamu datang ke sini jam 7 pagi ya. Boleh. Nanti saya siapkan waktu. Setelah apel saya kumpulin semua mayor-mayor. Oke, dari 1 closing pecah lagi ada pecah closing udah nggak terhitung di Angkatan Udara. Hampir semua di Angkatan Udara untuk komandan-komandan dan kolonelnya jadi nasabah saya. Halim Perdana Kusuma, Bandung, Sulaiman, banyak ya, lupa gitu. Dan salah satunya itu lucu, yang di Bandung itu dia kenalin, dari presentasi ini ada closing 1 namanya Pak Prahasta. Nah Pak Prahasta kenalin namanya Pak Kabul. Nah Pak Kabul ini lucu, dia bilang gini, nah ini nih bagus nih, dia bilang. Ini bagus, gua kemarin ditawarin asuransi sama bini gua kagak mau, dia bilang. Ini bagus, kamu bantu ya jelasin ke istri saya. Oh siap Pak, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saya jelasin, saya kan kalau ke sana ke Bandungnya itu pergi jam 3 pagi, bawa anak-anak saya. Teman-teman bayangkan, saya jam 3 pagi, saya dulu pakai APV merah. Mobil APV merah, ya. Tapi enak mobil APV merah tuh bisa dipanjangin sampai anak saya bisa tidur di sana. Ya kan bisa kayak kasur gitu semua kan, rata gitu ya. Ya, tapi jangan ya beli APV ya, belinya Mercy aja. Nah, jadi sana siap fotokopi printer dan segala macam. Ya. Jam 3 pagi kita udah berangkat, jam 7 pagi di sana kita diperkenalkan apel dan diperkenalkan sama yang di sana, dan setelah itu baru kita berkunjung rumah satu-satu. Nah waktu itu dengan Pak Kabul. Nah Pak Kabul ini
istrinya dokter gigi. Jadi istrinya detail. Jadi dia minta jelasin, istrinya minta jelasin. Oke, saya jelasin. Terus reaksi istrinya, teman-teman tahu? Istrinya bilang gini, "Pah, ini kan yang kemarin saya tawarin ke papa sama." Terus kamu bilang apa? "Iyu bilangnya udah asuransi duluan," gitu kan. Jadi teman-teman, bukan maksudnya teman-teman menyembunyikan asuransi. Untuk saat ini tidak zamannya. Oke? Tapi kita memang sell asuransi dan untuk kita mengakui bahwa kita menjual asuransi dengan value yang lebih besar dibandingkan dulu, kita patut berbangga hati. Ya, pede bahwa ini memang investasi asuransi berbasis investasi gitu, ya. Jadi pada waktu itu saya memang tetap menjelaskan itu investasi. Ya, yang memang ada resiko investasi. Saya tetap menjelaskan hal itu dan dia paham. Nah, cuma saja saya bilang bahwa dapat manfaat proteksi gitu, ya. Mungkin saya nggak tahu cara jelasin istrinya seperti apa. Tapi dari situ saya dapat banyak. Terus, nah ada lagi cara. Oh ya, yang timing dan kondisi menentukan peluang itu yang tadi di PRJ dan juga bisa saya di food court. Dan teman-teman, itu contoh-contoh saya canvassing gitu kan. Nah, apa aja sih teman-teman, kalau ada yang mau mencoba canvassing, teman-teman harus mentalnya harus kuat dulu. Gitu. Mentalnya harus kuat. Kalau saya di ring 1, ring 2 itu ada beberapa ya. Ring 1 saya ada yang paling lama itu 15 tahun 11 tahun. 11 tahun kemudian baru mau closing sama saya. Ya, itu saudara sendiri loh. Sampai dia sadar sendiri baru masuk sama saya, gitu. Jadi makanya saya yang mengalami hal-hal yang susah untuk saya, bagaimana saya menanamkan rasa trust saya aja, saya bisa sukses. Terlebih saya rasa teman-teman juga bisa. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba untuk canvassing, ya, kita harus memiliki mental yang tidak stagnan. Harus kita sadari dulu, gitu. Terlebih untuk yang baru join, ya. Sadarin dulu, kita di sini mau apa? Mau berhasil, benar-benar mau berhasil seperti leader teman-teman, atau mau cuma sekedar dapat sampingan. Kalau cuma dapat sampingan dan segala macam, berarti teman-teman belum yakin sama bisnis ini, gitu loh. Tapi kalau memang teman-teman mau memimpikan bisnis ini menjadi jalan kesuksesan teman-teman, ya, part time saat ini tidak masalah. Tapi bukan berarti Anda setengah-setengah. Gitu. Yang saya maksudkan setengah-setengah itu adalah nggak mau belajar, nggak mau luangin waktu, gitu. Tapi kalau teman-teman meskipun part time, tapi teman-teman mau bayar harga di sini, teman-teman bisa berhasil kok. Ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau bayar harga di sini dan cuma setengah-setengah, lebih baik jangan. Berarti mentalnya masih mental stagnan. Ada 2 ciri orang mental stagnan. Pertama, kalau saya bilang stagnan krisis. Stagnan krisis adalah orang yang tidak mau berubah. Ya. Udah susah nggak mau berubah. Itu saya dapat.
saya pernah rekrut teman gereja, ya. Itu rumahnya di pinggiran Kapuk, dekat pinggiran kali Kapuk, ya. Rumahnya 5 meter, 3 meter kali 5 meter, ya. 2 lantai papan. Buka pintu langsung jalan raya. Ya, dia orang marketing. Saya coba prospek dia, ya. Dia selalu bukan bidang gua deh, bukan ininya gua deh gitu, ya. Kalau orang mau sukses tidak bisa berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau orang mau sukses, jadilah berkat buat orang lain. Itu salah satunya. Gitu. Nah, orang ini udah, maaf ya teman-teman ya. Maksudnya nggak mau berubah meskipun dia tahu posisi saat itu kondisinya tidak aman. Ekonominya tidak aman, tapi tidak mau berubah, tetap melakukan hal yang sama. Nah, itu yang menurut saya mental stagnan kritis. Udah nggak bisa dirubah. Padahal istrinya bilang, "Yen, gue mau deh punya rumah kayak lu di perumahan. Meskipun perumahan kecil nggak apa-apa. At least anak gue main buka pintu, dia bisa main di depan rumah. Ini buka pintu udah langsung jalan raya." Gitu, ya. Yang kerjaannya suaminya ya dapat syukur, nggak dapat udah gitu. Jadi itu. Yang kedua, mental stagnan akut. Mental yang merasa dirinya nyaman, udah nyaman. Tapi nggak aman. Kalau tadi dia nggak apa ya, kalau ini dia punya profesi lah ya gitu, punya profesi gitu kan. Tapi dia tidak berpikir, dia pikir cukup ya, dan apa ya, mental yang bisa dirubah lah gitu. Teman-teman yang mau sukses, mau belajar ya, itu teman-teman berarti kita punya mental orang-orang sukses. Berarti masih bisa dibentuk. Nah, tapi bukan berarti orang yang udah join tidak punya mental ini, ada. Kalau dulu di tempat saya yang lama ya, orang udah naik ke posisi ini, dia juga bisa mengalami mental stagnan gitu. Ya. Mental, ya udah nyaman lah di sinilah. Nggak mau naik lagi ke sini. Ya udahlah nyaman lah di sinilah, nggak mau lagi naik ke sini gitu loh. Nggak mau menurut dia ya udah segitu cukup. Gitu. Ya. Nah, untuk mengatasi mental itu teman-teman kita ada 3. Di bisnis asuransi ada 3 aspek yang mempengaruhi mental kita, yaitu leader. Kalau teman-teman tidak mau punya mental stagnan, ya, jadikan leader sebagai orang tua. Harus respect, harus trust, harus bisa kolaborasi. Kalau kita bisa respect sama orang tua, trust dan kolaborasi sama orang tua akan memberikan ide yang baik. Orang tua akan selalu memberi semangat. Orang tua tidak akan pernah mau menjatuhkan anaknya. Orang tua paling happy, paling bahagia melihat anak-anaknya sukses. Dan dia pada waktu kita down, orang tua yang pertama kali peduli sama teman-teman. Terus yang mempengaruhi
mental kita stagnan apa? Sebenarnya di diri kita sendiri. Goal nggak jelas. Kalau kita punya goal nggak jelas, kita akan menjadi mental yang stagnan. Ya, jadi ya cuma asal dapet lah, gue cukup lah dari gaji gue, dapat tambah-tambahan, ya udahlah, nggak ngoyo lah gitu. Padahal Tuhan mungkin kasih kita talent untuk kita bisa berkarya dan bisa memberkati orang. Tapi kita tidak merespon keinginan Tuhan. Yang kedua, menyadari value kapasitas diri sebagai kelebihan daya jual. Kalau kita harus menyadari itu value diri kita. Kita mau belajar nggak? Kita punya value mau belajar nggak? Kita mau kosongin gelas nggak? Kita mau nambah kapasitas kita nggak? Kalau kita mau belajar, kita mau nambah value, ya kan? Nah, apa yang diajarkan sama leader pasti diserap tuh. Apapun yang apapun yang membuat teman-teman menjadi lebih itu diserap, gitu, diserap. Haus untuk apa? Untuk membesar kapasitas. Nah, kalau teman-teman mempunyai mental seperti itu, ya, itu teman-teman akan punya ide. Terus jadikan kegagalan bukan tekanan kemunduran, tapi bahan refleksi diri untuk belajar memperbaiki diri hingga menambah kapasitas dan kapabilitas kita untuk maju. Kalau teman-teman bisa merefleksi diri bahwa kita harus pada waktu kita mengalami penolakan, mengalami sesuatu hal yang jenuh gitu kan. Kebanyakan penolakan ya. Nah, kalau mengalami penolakan gitu, kegagalan, itu jangan, aduh kayaknya bukan gua deh, bidang gua deh. Aduh, kayaknya susah banget ya cari agent. Aduh, kayaknya susah banget cari nasabah gitu. Ya. Nah, jangankan mau canvassing. Refleksi diri dulu deh. Mau nggak? Kapasitas dulu, mau nggak? Mau belajar. Mau nggak melihat kegagalan itu menjadi refleksi diri? Kalau tidak mau kegagalan itu dijadikan refleksi diri atau tidak bisa dijadikan refleksi diri, jangan sekali-sekali canvassing. Pada waktu nanti you ditolak, you nggak bisa merefleksi diri dan mengupgrade diri lu sendiri. Down. Jadikan mental kita harta yang tidak bisa diambil siapapun sebagai modal utama. Teman-teman, dalam bisnis ini banyak aspek banyak sekali aspek untuk gagal. Banyak. Banyak sekali. Tapi dari semua aspek itu intinya satu. Mental. Mental teman mau positif atau mental teman negatif, mentalnya bisa direfleksikan atau tidak, itu mental. Nah, saya selalu keras kalau sama agent saya, apalagi misalnya, aduh susah ya Mak, gitu, ngeluh gitu kan. Gitu. Saya lebih menekankan ke mental. Jadi karena kenapa? Dengan mental kita bisa mengeksplor. Dapat sel 1 dapat 5, sel 1 dapat 7, sel 1 dapat 8, itu ada kemungkinan. Dan ini bukan untuk
teman gitu, bukan untuk teman sendiri atau pribadi. Kita sebagai leader suatu saat bisa menduplikasi juga gitu, kalau memang itu bisa cocok ya untuk ke teman pakai. Ketiga, mental itu juga bisa di apa, dipengaruhi orang lain ya, yang tidak membuat kita meninggi, berkembang, dan meluas, jadikan mereka penonton setia dalam pembuktian diri. "Ah, lu mah nggak bisa, lu mana bisa sih kayak begitu, orang lu kagak bisa ngomong." Ya kan? "Aduh, emang lu udah kehabisan duit?" Itu ada Kojun tuh, saya inget banget tuh. Pertama kali dia jalanin, bisnis Allianz, dia bilang, "Koh, lu lagi nggak ada duit? Gue pinjemin duit deh," katanya. Mana Kojun? Bener nggak Koh? Halo? Ada Kojun? Nah, sampai digituin gitu loh. Dia pengusaha besar loh, pengusaha properti. Pengusaha properti terjun ke dunia asuransi gitu kan. Nah, itu ada terpaan mental dari luar, "Aduh, lu lagi bangkrut kok, lagi masalah, perlu uang, gue pinjemin aja duit," dia bilang. Iya kan? Saya dapat nggak mental dari luar? Dapat. Dari kakak saya sampai bilang, "Aduh Yen, lu buat dapetin jalan-jalan ke luar negeri aja lu mesti jual asuransi," dia bilang. Bukan, saya bilang dapat jalan-jalan dari luar negeri, dapat jalan-jalan ke luar negeri dari asuransi itu adalah nilai satu kebanggaan, Ci. Kalau gue mau pergi gue bisa, gitu. Tapi ini satu kebanggaan buat saya, gitu kan. Jadi banyak terpaan dari luar. Nah, tapi kalau teman-teman bisa memandang hal cemoohan kayak begitu yang tidak meninggi, meluas, atau mengembangkan teman-teman, udah jadiin aja dia penonton. Ngapain didengerin? Tapi jadikan mereka penonton dalam teman-teman membuktikan diri gitu. Sekarang keluarga saya juga angkat topi buat saya. Percaya orang lain tidak memiliki kepentingan dan tanggung jawab atas hidup kita. Nggak cocok lah. Ada salah satu agent saya, dia sebenarnya dia bagus. Salah satu leader saya waktu di Merah mundur bagus karena gara-gara dibilang Hong Shui-nya tidak bagus untuk jalanin asuransi. Akhirnya mundur. Sayang banget kan? Gitu. "Aduh, Hong Shui lu nggak cocok nih di sini," gitu. Saya juga sempat lagi itu pernah dibilang, "Yen, lu nggak cocok di asuransi. Hong Shui lu tuh Hong Shui lu tuh apa ya, di tanggal lahir plus ini tuh nggak cocok," gitu. Untung saya nggak dengerin. Kalau dengerin, nggak ada saya sekarang ini, bener nggak? Kenapa mereka bisa menyarankan ini itu? Karena mereka satu tidak kenal dunia asuransi seperti apa. Makanya mereka bisa menyarankan, "Jangan deh, bla 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 deh," gitu, nggak kenal. Dan kedua, mereka nggak ada tanggung jawabnya atas hidup teman-teman. Apa kalau misalkan kita susah, dia bisa bantu kita? Iya kan? Mereka cuma bisa ngomong, bantu belum tentu. Jadikan penolakan sebagai objek kurang beruntung untuk kita bantu. Jadi kalau misalnya ada orang nih nolak saya, ya kan? Ada orang nolak saya membesarkan hati saya apa? Kesian ya, dia kurang beruntung, gue bantu. Kalau dia gue bantu, wah bagus banget. Maksudnya mereka kurang beruntung untuk mendapatkan saya menjadi financial consultant-nya mereka. Itu aja. Mereka ditolak satu nggak buat saya miskin. Ditolak satu juga nggak bikin saya langsung kaya. Jadi buat apa saya langsung saya pikirkan gitu. Malah saya berpikir bahwa
Yang nolak saya adalah orang yang kurang beruntung lah. Karena saya tahu value, saya menyadari balik lagi ke satu yang tadi saya bilang. Oke, teman-teman, saya nggak punya materi banyak. Itu ringkasan dari saya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba untuk prospek, call prospek secara canvassing, ya teman-teman harus mentalnya dulu. Mungkin saya nggak lama-lama, cuma mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Saya kembalikan kepada hostnya Bapak Norman. Kita kasih plus dulu buat Ibu Yeni Liana teman-teman ya. Luar biasa. Thank you. Mantap Ci. Thank ya. you. Semua dapat ilmu baru hari ini ya, luar biasa ya. Ini kita bikin sesi pertanyaan, boleh berapa pertanyaan nih Ci ini? Boleh berapa pertanyaan nih? 3 boleh, ya? Boleh. 3 ya? Sampai puas. Oh, mantap. Oke teman-teman, biar enak, saya bisa merefleksi mic nyalain aja kali ya. Mic-nya nyalain aja. Mic-nya nyalain aja. Buat bisa tanya langsung, kita diskusikan di sini kan. Yuk, kita udah boleh nyalain mic teman-teman semua. Ini Man menggema ya Man? Hah? Menggema? Suara saya? Hah? Thank you semua teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang belum pernah canvassing dan mau coba canvassing? Atau ada yang mau ikutan cerita? Ya, gimana? Fendri. Mau nanya dong, Ci. Iya, Pak Fendri. Cici pertama kali rekrut itu gimana, Ci? Yunari yang tukang fotokopi. Oh, itu bukan nasabah? Oh, nasabah. Habis itu saya jadiin agent gitu. Tapi kalau pertama kalinya lagi setelah itu, banyakan sih dari nasabah saya jadiin agent. Ada yang ini yang sukses tuh siapa? Sony Prabowo sama Erlin tuh. Nah itu, kenapa pertama kalinya? Maksudnya yang mau ditanya? Pasti nemu susahnya dong, Ci. Gimana cara ikut orang? Oh iya. Piringnya nggak ada? Ya ada susahnya. Ya harus bisa menguasai. Ya, halo? Ya harus bisa menguasai sistem jenjang karirnya gitu ya. Untungnya makanya kalau di aliansi ini singkat banget ya cara ngejelasinnya ya. Sangat-sangat singkat. Kalau dulu saya ngejelasin tuh sampai lama loh. Bikin anak tangga ini ke sini rumit gitu. Kalau di sini singkat banget, enak banget dan rasionya sekarang lebih besar dibanding waktu di asuransi sana gitu. Terus yang kalau agent yang paling berkesan apa ya? Lagi ngerekrut. Ada yang penolakan banyak. Ada Kasim, teman SMA tuh, Kasim. Terus kalau yang Erlin itu dia teman sekolah, anaknya satu sekolah, gitu. Anaknya satu sekolah. Saya coba menjelaskan jenjang karirnya di Prudential waktu itu, ya. Tapi waktu itu memang menarik pada zaman itu ya. 5 tahun income 100 juta gitu. Menarik sekali gitu kan. Nah, tapi tidak bisa menyentuh pembisnis. Tidak bisa menyentuh pembisnis. Yang bisa menyentuh paling top itu manajer. Paling top. Terus teller bank.
customer service bank kayak gitu. Tapi waktu itu pengusaha enggak. Ada lain pertanyaan atau menjawab nggak ya? Karena beda sih ya, waktu itu susah tapi bisa diatasin sih. Tapi pokoknya rasionya nggak sebesar yang sekarang ini sih. Gitu. Menjawab? Tadi ada Iya, yang. Ci. Thank you. Thank you. Cieni, kalau Cici canvassing, Cici pilih market apa dan cara canvassingnya bagaimana? Apakah masih menggunakan BP1, BP2? Dari Cisuliana. Oke. Kalau marketnya tentu marketnya saya gini. Tadi saya ada catat ya. Untuk calon prospek, saya tuh biasanya kalau untuk canvassing ya, saya cari tempat spot-spot yang memang kelas menengah atas, menengah dan menengah atas atau yang punya uang, gitu. Jadi kayak misalkan supermarket besar, ya, terus ATM yang dekat, yang perumahan orang kaya, gitu. Jadi supaya nggak capek juga prospeknya, kayak gitu. Terus kayak tadi tuh kayak di PRJ itu di tempat umum, tapi kita lihat penampilan orang. Kan kita bisa lihat dong, bisa menilai penampilan orang ini ada uang atau enggak ada uang gitu. Ya kan? Karena mau bagaimanapun juga bukannya kita mau apa? Karena memang yang kita tawarkan itu adalah kesehatan, kayak misalnya kesehatan ya, kayak misalnya untuk HSCPX itu kan memang menengah ke atas ya teman-teman ya, yang memang udah mempedulikan kenyamanan gitu. Jadi harus disesuaikan juga ruang lingkup canvassingnya ya juga harus yang value-nya lebih tinggi gitu. Ya, kalau kayak zaman sekarang gitu kan kayak Puri, Peak, Alsut ya, kayak gitu. Menjawab nggak Suli? Ya, Ci, bentar Ci, suami saya mau nanya mengenai canvassing nih. Oke. Oh iya, Ci, ya menjawab Ci marketnya. Tapi waktu canvassing itu Cici kira-kira sebenarnya approach one by face to face jelasin apa sebenarnya cuma bagian brosur terus nunggu hasil pancingan aja gitu, Ci? Oh, langsung. Kalau saya paling nggak suka menunggu. Jadi saya siapinnya itu setidaknya paling minim kartu nama. Habis itu brosur. Jadi ada yang canvassing on the spot, ada canvassing yang direncanakan. Kalau canvassing on the spot itu kartu nama. Gitu. Karena kartu nama kan gampang tuh dibawa-bawa tuh di dompet atau di kantong gitu kan, lebih gampang ya. Terus tapi kalau direncanakan itu saya biasanya bawa brosur gitu. Tapi ya boleh sih direncanakan. Pokoknya saya sih kalau sekarang siap di mobil ada brosur gitu. Nah, kalau saya langsung saya kasih kayak yang tadi di PRJ gitu. Saya kasih. Jadi waktu dulu saya di Lebak Bulus itu saya ada di food court Lebak Bulus, saya makan, saya liatin orang gitu kan, pakaiannya, anaknya, saya perhatiin, selesai makan, saya samperin, halo, selamat siang, gitu. Saya kasih brosur, boleh nih buat dibaca-baca, lagi nunggu siapa, gitu kan. Kalau lagi kan ada tempat yang bangku yang orang nunggu kayak gitu kan di depan minimarket gitu, depan market. Dan itu kalau di sana Carrefour yang gede ya. Nah, ada bangku situ, mereka lagi duduk-duduk. Nah, saya kasih di situ. Lagi nunggu, Ci, boleh nih buat dibaca-baca kayak gitu. Tapi kalau di food court selesai makan, saya langsung tawarin. Boleh brosurnya buat dibaca-baca ya. Mungkin kalau ada keperluan. Nah, biasanya saya lebih menyentuh kepada dana pendidikan. Boleh
buat dana pendidikannya anaknya ya, gitu. Jadi saya langsung, nah biasanya kalau brosur saya nggak kasih nama langsung, saya nggak kasih nama langsung. Kenapa? Biar ada jeda kesempatan saya menjelasi, yaitu pada saat saya kasih, Ci, nih saya ada brosur, boleh nanti buat dibaca-baca ya Ci. Nah ini ada apa? Kita ada tabungan investasi atau investasi plus proteksi. Di mana kalau berinvestasi sini, Ci dapat proteksi di sini Ci, gitu. Oh ya udah, nanti saya baca-baca ya. Nah, bentar Ci, saya kasih nama saya ya, nomor telepon saya. Nanti Cici boleh hubungin saya. Nah, waktu saya nanya, sebelumnya Ci udah pernah tahu Ci, misalnya Allianz. Ci sebelumnya udah pernah tahu Allianz? Gitu. Oh iya kemarin ditawarin sama gini-gini. Oh gimana Ci reaksinya gini-gini gitu. Nah, terus kalau misalnya boleh Ci kalau misalnya Ci mau tahu lebih detail, saya buatin proposalnya dulu Ci. Nanti kita bikin appointment. Nggak mengikat kok. Nanti kalau misalkan Cici oke, Cici baru sign. Kalau nggak oke, nggak dipelajari lagi, bisa dengan suami atau yang lain gitu loh. Seperti itu sih. Jadi ada jeda untuk bicara. Terus atau saya caranya ini, ambil antrian panjang di Farmers tuh, antrian panjang kan? Hebat sih. Kenapa? Kenapa Iya, sedih itu ketawa? out of the box sih kayaknya. Out of the box. Masa sih? Masa sih? Itu saya biasa suka dulu suka ngantri gitu tuh sama ngantri di ATM. Nah kalau orang kan nggak mau ngantrinya panjang-panjang, justru saya pilih yang panjang. Oke. Gitu. Kalau saya mau prospek orang, berarti saya harus menciptakan kerumunan dong. Benar nggak? Harus menciptakan seseorang yang mau dekat dengan saya. Nah, untuk menciptakan seseorang yang dekat sama saya, ya salah satunya dan bagaimana caranya? Tapi kalau dalam keadaan posisi waktu yang mau tidak mau, suka dan tidak suka, pada saat itu ya udah antrian. Jadi pada waktu antrian itu ngobrol, tapi ngobrolnya nggak seperti canvassing waktu saya nyamperin, hari ini ada apa ya gitu, antrian panjang banget nih gitu kan, gitu. Terus nah kadang suka diajak ngomong, ih anaknya lucu ya gitu, kayak gitu. Ya ada sela aja gitu caranya gimana gitu. Biasanya sih saya lebih ke cari antrian yang dia bawa anak kecil. Jadi saya lebih ke anak kecilnya. Karena untuk menyentuh anak kecil itu lebih gampang sih. Lebih enak. Menjawab Ci, tambah lagi nih Ci. Mau nanya, bedanya passing zaman dulu dengan zaman sekarang apa? Ada kerasa nggak Ci? Caranya pasti nggak beda. Justru penanganan kitanya aja yang berbeda. Kalau dulu orang mau, ya kita harus pulang dulu buat janji lagi kan gitu, ya kan. Nah kalau sekarang kan bisa take time di situ gitu kan. Tapi yang bisa on the spot seperti itu sih memang jarang gitu. Nah tapi setidak-tidaknya pada waktu teman-teman udah mendapatkan kecil untuk menjadi kesuksesan tahap yang sedang dan
Halo, menjawab Ci. Ya, thank you, Ci. Thank you Ci, Yeni. Ada yang lain. Sorry agak putus-putus soalnya. Menjawab sulit. Bunikan waktu ratu kanvasing. Thank you Bunikan. Makanya pasti hebat. Makannya apa sih bisa hebat gitu? Nasi. Oh gitu ya, oke. Zoom-nya kayaknya bermasalah ya. Atau Apa nih? Keren Ci, jackpotnya. sedikit nge-lag ya. Oke. Ko Steven nih, keren Ci jackpotnya. Minimal nggak ada agenda nangis nih. Ada Susi agenda nangis. Kalau agenda nangis ada. Halo. Sama Rosna, saya juga pernah diramal gitu Ci. Tuh untung Rosna nggak dengerin ya, Rosna ya. Tes. Asmi, saya Ci pernah juga aku disuruh buka toko beras. Kasihan amat Mi. Ci, boleh tanya, Ci? Iya, boleh. Iya. Gini, Ci. Kalau untuk rekrut agent lah di bawah kita gitu. Nah, itu faktor apa sih yang utama gitu loh, yang supaya dia jadi ekolosnya dari kita tawarin ke dia kan untuk jadi ikut jadi ke kita kan. Ya karena kolosnya dari keinginan pribadi, ya dia akan rela lah istilahnya mau kerja istilahnya cari benar-benar cari nasabah. Nah, tapi kolosnya kita yang rekrut kan istilahnya apa sih faktor apa sih yang menggerakkan hati dia, apa kasih tahu apa yang kita pernah achieve apa gitu, Ci. Oh, pada waktu kita ngerekrut. Nah, Ya, kalau untuk sesi ngerekrut, ya, pada waktu kita baru mulai di bisnis ini, ya, teman-teman boleh pakai yang namanya join power dengan leader. Nah, tapi ada ngerekrut yang sangat baik adalah teman-teman juga harus mempunyai branding diri. Nah, branding diri itu adalah salah satu ajang pengakuan kesuksesan dari apa yang teman-teman telah lakukan. Contoh, dapat champion, dapat achiever, ya kan? Nah, dapat jadi top agent, minimal jadi top agent atau top leader di tiap minggu atau tiap bulannya gitu loh, ya. Nah, itu harus ada branding diri gitu. Nah, dengan branding diri itu bahwa itu meningkatkan nilai tambah kita di mata orang-orang kerabat kita. Apalagi itu salah satu obat ya untuk recovery mental kita. Pada waktu teman-teman mendapatkan top agent ya, apalagi top agent di grupnya Norman gitu kan. Wah, itu kan bisa jadi branding tuh. Ya. Nah, itu bisa jadi branding di medsos mungkin. Nah, itu menjadi nilai tambah gitu kan. Nah, orang luar sana melihat bahwa kita profesional, kita memang orang yang punya value lebih. Nah, selain itu, yang kedua apa? Jadi kalau nggak branding diri,
join power dengan leader. Yang ketiga, masukkan mereka ke dalam BSP. Ya. Nah, di BSP itu adalah kerja secara cerdas. Yaitu kenapa? Lakukan hal itu untuk mempersingkat waktu dan untuk join power dengan leader yang lain. Gak mungkin dong, misalnya kan kita butuh nih, kayak misalnya Pak Henry butuh kayak misalnya butuh mau ngerekrut orang ini apa namanya tuh, orang toko pedagang handphone atau toko komputer ya kan, bisa cerita tentang Lucky. Lucky ada, bisa Lucky anak saya Ada, Mak. ada. Nah, Ada, bisa, Mak, ada. nah bisa cerita tentang Lucky kan kayak gitu kan. Nah, misalkan pada waktu itu Lucky bisa jadi speaker gitu kan. Nah, masuk ke BSP-nya Lucky gitu. Ya kan? Atau mau rekrut seorang ibu rumah tangga, ibu bisa juga apa speakernya kebetulan perempuan, misalnya Ibu Berdina misalkan, ya kan? Nah, nggak mungkin dong Pak Henry bawa Bu Berdina untuk join power, kan nggak mungkin. Nah, di BSP itu dari semua kalangan leader-leader hebat yang akan jadi pembicara di sana dan bisa kita manfaatkan kesempatan itu untuk merekrut. Dan memang BSP itu sarana yang diciptakan oleh Vision untuk merekrut. Menjawab Pak Henry? Halo, menjawab nggak Pak Henry? Jawab, Ci. Oke.